Gak terasa udah tahun 2026 aja. Dan kali ini bukan hanya tahunnya yang baru. Di channel Grey to Grey akan ada sistem pengujian monitor yang baru, Bre. Halo, saya Jun. Sebelum kita mulai, saya pengen terima kasih dulu buat semua yang sudah mensupport channel ini. Mensupport ini artinya bukan ngasih duit, Bre, tapi support nonton. Jadi bikin saya akhirnya semakin bersemangat untuk melanjutkan channelnya. Soalnya terus terang bikin channel yang terlalu teknis kayak gini, tantangannya berat banget. Dan tantangan ini sudah dimulai dari jauh sebelum channelnya direncanakan, coy. Yang paling berat adalah tantangan untuk belajar. Gimana caranya bisa menyusun metode pengujian yang pas. Dimana proses belajar ini nggak pernah berhenti dari sejak awal dulu sampai sekarang masih berlangsung terus. Jadi akhirnya yang namanya metode tesnya akan terus berkembang. Apalagi teknologi monitornya juga terus-terusan berubah, Bre. Jadi memang harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Di tahun 2026 ini saya pengen memperkenalkan sistem scoring yang akan saya terapkan di semua monitor. Mungkin belum langsung semua, jadi beberapa monitor terutama yang panelnya IPS gitu ya. Jadi akan ada sistem skornya. Jadi setelah melalui banyak hal, SOP untuk melakukan pengujian di-update terus-terusan, ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan dan sejenisnya. Sekarang akan saya tambahkan lagi yang namanya sistem scoring. Jadi kesimpulan dari setiap pengujian nanti bukan monitornya bagus atau jelek, layak beli atau enggak, tapi nanti bisa dilihat dalam bentuk skor. Di mana skor ini nanti akan disesuaikan dengan keperluan, apakah untuk general use ataukah untuk gaming atau untuk editing gitu ya. Karena beda monitor akan beda plus dan minusnya. Tidak ada monitor yang all round bagus. Yang warnanya bagus bisa jadi response time-nya jelek, dan yang responsnya bagus bisa jadi ternyata latency-nya jelek. Jadi nggak ada barang yang sempurna, semua ada kelebihan dan ada kekurangannya, dan sistem scoring ini diharapkan bisa jadi acuan. Untuk skornya nanti akan ada dua kategori. Yang pertama adalah performance dan yang kedua adalah design and feature. Untuk performance akan saya jelaskan lebih detail setelah ini, tapi yang pasti performance ini nanti akan sesuai dengan panelnya. Jadi nanti kalau kita lihat ada monitor yang skornya 80, IPS yang 80 dan OLED yang 80 ini nggak bisa di-compare. Jadi nggak bisa kita bilang sama-sama 80 kita beli yang IPS aja nih kan lebih murah. Nggak, Bre, karena sistem penilaiannya beda. Saya jelasin dari yang paling sederhana dulu aja, design and feature. Penilaian ini meliputi connectivity, ergonomis, dan build quality, serta fitur tambahan lainnya. Semakin komplit connectivity-nya, misalkan bukan hanya HDMI dan DisplayPort, tapi ada USB-C dan ada power delivery-nya, skornya akan semakin tinggi. Ergonomis itu tentang stand-nya bisa gerak kemana aja, bisa tilt doang atau bisa naik turun, swivel, pivot, dimana semakin lengkap, skornya juga semakin tinggi. Sedangkan build quality, ya soal build-nya, materialnya gimana, kokoh atau enggak, goyang dompet atau enggak, dan seterusnya. Skala scoringnya adalah dari 0 sampai 100, di mana semakin tinggi nilainya semakin bagus. Tapi di sini harga tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Kenapa? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, harga akan terus-terusan berubah. Jadi kalau kita bilang monitor ini nggak worth it karena harganya terlalu mahal, belum tentu 3 bulan kemudian akan seperti itu. Karena bisa aja harganya turun dan akhirnya monitornya jadi layak untuk dibeli. Yang kedua adalah untuk menghindari kebingungan. Kalau harga dimasukkan ke dalam perhitungan, berarti akan ada monitor yang harganya murah, skornya bisa 90. Tapi akan ada monitor yang harganya lebih mahal, skornya cuma 60 karena nilai yang lainnya jelek gitu ya. Jadi hasil skornya nanti akan menyesuaikan dengan harga juga. Dimana untuk monitor yang murah, dimana build quality-nya mungkin biasa aja, terus juga nggak full ergonomis, skornya udah pasti akan rendah. Dan kalau monitor yang lebih mahal, dimana build-nya dia jauh lebih kokoh, terus dia full ergonomis dan ada banyak fitur tambahan lainnya, otomatis skornya akan jadi lebih tinggi. Tapi bukan berarti yang skornya rendah ini jelek. Dia rendah karena harganya murah. Untuk desain dan feature ya itu aja sih kurang lebihnya, karena ya memang gitu aja yang bisa terlihat aja. Sedangkan performance ini jauh lebih ribet lagi. Performance ini adalah hasil dari pengetesan panelnya pakai alat dan nantinya akan muncul dalam bentuk angka. Dan performance ini nanti adalah gabungan dari gaming performance dan juga warna. Dan setelah ngetes banyak monitor ya akhirnya baru tahu bahwa plus minusnya ini ada. Warnanya bagus, belum tentu gaming performance-nya bagus. Untuk pengujian gaming performance sebenarnya masih kurang lebih aja secara prosedural ngetesnya gitu ya, dari sejak awal sampai sekarang kurang lebih gitu-gitu aja. Tapi untuk sistem scoring ini akan diambil parameter-parameter tertentu di mana parameternya ini nanti akan saling mempengaruhi. Misalkan response time-nya cepat tapi ternyata ada overshoot-nya. Nah, ini akan ada penalti. Jadi nggak melulu yang responnya kenceng akan semakin tinggi skornya, nggak, karena bisa jadi dia kenceng tapi overshoot-nya banyak. Jadi akhirnya ada penalti. Skornya nggak jadi tinggi karena akan dikurangi, Bre. Udah gitu latency-nya juga akan
akan berpengaruh. Responsnya kenceng, kalau latensinya lambat, ya sama aja bakal kena penalti juga. Salah satu parameter pengukuran adalah flicker, tapi hasil pengukuran flicker ini nggak dimasukin dalam sistem scoring. Kenapa? Karena dampak dari flicker adalah potensi bikin pusing atau mual untuk orang-orang yang sensitif. Jadi hanya akan muncul ke orang-orang yang memang terpengaruh oleh itu. Berarti walaupun sebuah monitor dinyatakan flickernya jelek, belum tentu akan ada orang yang merasakan dampaknya. Mungkin untuk orang yang minusnya tinggi atau mungkin ada silinder yang cukup tinggi, dia akan bisa merasakan dengan lebih sensitif gitu ya. Jadi begitu ngelihat, kok gue pusing ya. Tapi buat kita yang matanya mungkin masih normal, ngelihat monitor yang seperti itu mungkin fine-fine aja kali ya. Beda ceritanya dengan response time atau latency. Begitu response time-nya lambat, ghostingnya muncul, semua orang pasti bisa lihat. Mau yang pakai kacamata, mau yang matanya masih normal, semua akan bisa ngelihat ghostingnya kalau response time-nya bener-bener lambat. Kemudian display latency. Ini adalah mengukur seberapa cepat monitornya menampilkan input dari mouse atau keyboard. Jadi kalau latensinya tinggi, saat kita ngeklik, dia nggak langsung muncul di layar nih. Jadi ada delay gitu ya. Nah, biasanya yang saya ambil adalah nilai minimum, average, dan maksimum. Jadi walaupun minimumnya kecil banget, kalau maksimumnya tinggi, average-nya juga jadi tinggi. Dan ini kalau dipakai beneran, ya akan ada kemungkinan dia bisa cepet tapi bisa lambat banget. Nah, untuk sistem scoring ini, pengukurannya masih sama. Jadi akan ada minimum, average, dan maksimum. Tapi kali ini akan saya tambahkan median. Jadi semisal dari 20 pengukuran, yang 19 bagus, 1 milisecond misalkan. Tapi ternyata ada satu kondisi di mana dia ternyata jadi 40 milisecond. Nggak tahu karena error, nggak tahu kondisi tertentu yang memang kita nggak bisa ngelihat gitu ya. Nah, tapi kalau selisihnya antara 1 dan 40, average-nya bisa jelek, bre. Padahal mungkin itu terjadi hanya di 1% kemungkinan aja. Nah, untuk menghindari hasil average yang jelek hanya karena ada satu pengukuran yang entah kenapa dia seperti itu, akhirnya saya ambil nilai mediannya juga. Jadi satu pengukuran yang jelek tidak langsung membuat skornya jadi hancur. Nah, ini tadi adalah untuk gaming performance. Yang selanjutnya adalah buat kita yang butuh untuk pekerjaan grafis, video editing, terus lagi animasi dan sejenisnya. Ini kita butuh monitor yang warnanya bagus. Dan warna bagus ini bukan tentang under 2 delta E yang sering kita lihat. Akurasi warna merahnya udah akurat under 2 delta E. Itu ternyata nggak ada artinya, bre. Jadi akurasi warna yang under 2 delta E itu adalah menyesuaikan dengan kemampuan monitornya. Jadi semua monitor kalau udah dikalibrasi ya semuanya bakal akurat. Yang jadi masalah adalah yang satu gamutnya kecil, yang satu gamutnya gede. Yang satu kontras rasionya bagus, yang satu hancur. Dan kedua monitor ini kalau dikalibrasi semuanya akan under 2 delta E. Tapi under 2 delta E ini adalah menyesuaikan kemampuan monitornya. Oh, dengan kontras yang sejelek ini dan dengan color gamut yang cuma segini, oke, yang paling akurat adalah seperti ini. Dan diukur under 2 delta E. Tapi kalau dibandingin bakal beda jauh. Yang ini nih warnanya bakal jauh lebih bagus karena tadi speknya beda, coy. Jadi kalau kita mau cari hasil review nih atau hasil kalibrasi, monitor 1 juta sama monitor yang 50 juta, dua-duanya bakal under 2 delta E. Tapi kalau disebelahin, ya bakal kelihatan bagai bumi dan langit. Terus kalau gitu, apa yang mempengaruhi sebuah monitor warnanya bisa bagus atau enggak? Yang pertama adalah color gamut. Semakin tinggi berarti library warnanya semakin banyak gitu ya. Tapi ini pun juga pembahasannya akan panjang lagi karena belum tentu kita akan membutuhkan color gamut yang sebegitu gedenya. Tapi yang pasti ini akan masuk ke dalam parameter pengujian dan akan ada skornya. Yang kedua adalah kontras rasio. Ini adalah perbandingan antara putih dan hitam. Seberapa putih monitornya bisa menampilkan warna dan seberapa hitam dia bisa menampilkan warna hitam juga. Monitor yang bagus idealnya bisa menampilkan putih yang bagus juga dan hitam yang benar-benar pekat gitu ya. Dan ini akan menghasilkan kontras rasio yang tinggi. Tapi kalau monitor yang nggak bagus, putihnya biasa aja dan waktu disuruh menampilkan warna hitam ternyata juga nggak terlalu pekat. Akhirnya kontras rasionya nggak terlalu tinggi, semisal 500 atau 600 banding 1. Dan kedua poin ini menjadi penentu utama untuk performance dalam hal warna. Oh ya, untuk color gamut yang akan saya ukur adalah gamut coveragenya, bukan gamut volume. Apa bedanya? Jadi kalau yang ditulis sama speknya kan biasanya 120% sRGB atau 115% DCI-P3 itu adalah volume, bahwa monitornya sanggup menampilkan sampai 120% sRGB. Tapi pada prakteknya kalau kita pakai mode sRGB yang akan ditampilkan maksimum hanya 100%. Nah, dari 100% ini ternyata nggak semua monitor bisa menampilkan mepet 100%. Ada yang volumenya tinggi 140 tapi ternyata coveragenya cuma 95% karena koordinatnya nggak terlalu pas, bre. Nah, yang akan saya ukur adalah gamut coveragenya. Jadi si pabriknya bisa aja nulis 150, 200% dan sejenisnya, tapi yang akan saya masukin adalah yang maksimal 100%. Kalau udah 100% berarti dia bagus, tapi kalau 95% ya berarti skornya cuma 95 doang, kurang lebih seperti itu. Dan kurang lebih seperti itu
sistem scoringnya. Ya singkatnya sih antara fisik dan performance gitu ya, di mana masing-masing ini akan ada banyak parameter yang menentukan tinggi atau rendah skornya. Dan sekali lagi harga tidak masuk ke dalam hitungan scoring. Kalau bingung nggak masalah, ini hanya sekedar informasi yang semoga aja nanti bisa membantu. Jadi setelah ini kalau nonton reviewnya Grey to Grey, udah nggak ada lagi ini monitor layak dibeli atau nggak, tapi ini monitor skornya sekian, untuk gaming sekian, untuk general use sekian, untuk editing sekian. Jadi silahkan ditentukan kamu beli monitor mau dipakai untuk apa. Oh dipakai untuk semuanya, oke, tapi mana yang akan lebih penting, apakah gamingnya atau editingnya. Jadi silahkan cari monitor yang skornya sesuai dengan kebutuhan kamu. Semoga bermanfaat.